kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Saudara, siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat anugerah Tuhan di hari ini. Kami akan masuki dunia kerja kami, tapi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya firman yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi ini menjadi rema dalam hidup kami. Berkati dan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Lukas pasalnya yang ke-16 pada ayat 1, pada ayat 10, maksud saya ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ini bicara soal setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ayat 18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Nah saudara, di ayat 10 bagian A dikatakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah banyak orang saudara seringkali memusatkan perhatian atau hanya berfokus kepada hal-hal yang besar, sampai-sampai ia melupakan dan meremehkan serta menyepelekan hal-hal yang kecil atau yang sederhana. Padahal untuk bisa sampai kepada perkara-perkara yang besar, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Betul? Untuk bisa mencapai puncak gunung, kita harus mulai mendaki, kita harus mulai dengan pendakian dari bawah, atau melewati lembah dan lereng terlebih dahulu. Ada kalimat bijak yang mengatakan begini, bahwa perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Dan saudara coba tanyakan kepada orang-orang yang berhasil, baik itu berhasil dalam pekerjaan dunia sekuler ataupun dalam
pekerjaan pelayanan. Mereka juga mulai segala sesuatu dari nol, tidak langsung berada di top level, ya. Nah, di zaman sekarang ini orang maunya berhasil secara instan, terkenal secara instan, atau kaya secara instan, dan tidak peduli meski harus menempuh cara yang tidak halal. Ketika melamar pekerjaan misalnya, orang maunya diposisikan di tempat teratas, tidak mau merintis dari bawah. Kalau pekerjaan tidak sesuai dengan ijazah, ya mereka tidak mau menerima pekerjaan itu. Begitu pula dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang pilih-pilih pelayanan. Baru mau melayani jika ditempatkan di posisi yang bagus, di posisi depan, ya, dilihat oleh banyak orang, di posisi strategis. Kalau hanya sebagai pendua syafaat, itu kan nggak terlihat, ya. Pembesuk, apalagi hanya jadi tukang sapu lantai gereja, pelayanan itu pasti akan ditolak secara mentah-mentah. Mungkin mereka takut pamornya turun. Saudara, sebelum kita layak untuk menerima sebuah kepercayaan yang lebih, mau tidak mau, dengar baik, kita harus terlebih dahulu melewati proses dari bawah. Kita tidak secara tiba-tiba berada di puncak. Ada ujian kesetiaan, ada ujian ketekunan dan ujian kesabaran dalam melakukan perkara-perkara kecil. Bahkan ada kalanya kita harus melewati pengalaman pahit atau situasi sulit yang sangat menyakitkan secara daging. Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus melangkah dan tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Tanpa ada sungut-sungut, tanpa ada ngedumel, tanpa ada keluh kesah. Amin. Ini adalah modal untuk beroleh kepercayaan lebih. Dan karena itu firman Tuhan mengingatkan kita terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia, kata pemazmur. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Itu saudara bisa lihat di Mazmur 18 ayatnya yang ke-26. Jadi saudaraku yang kekasih, yang saya mau katakan adalah setialah saat diproses Tuhan. Amin. Mungkin saudara berada di posisi paling bawah, ya. Tetapi kalau itu dari Tuhan, setialah dan Tuhan akan sanggup mengangkat engkau, mempromosikan engkau, sebab janjinya saudara dan saya menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Kami akan masuki tanggung jawab dunia kerja kami hari ini. Beri kami semangat, beri kami kekuatan, dan kami mau setia dari perkara-perkara yang kecil. Karena itu Engkau yang akan selalu bersama dengan kami semua di sepanjang hari dalam tugas dan kerja kami. Engkau Tuhan yang memberikan perlindungan, damai sejahtera, sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada